Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya perkuliahan sore hari ini dengan monolog. Jadi pada hari ini nanti kita akan belajar tentang plagiarism, yang dimana plagiarism ini merupakan topik keempat dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, teman-teman, di dalam plagiarism ini harapannya nanti setelah belajar ini teman-teman mampu untuk menulis dengan benar ya pada saat teman-teman nanti akan mengajukan skripsi, karena plagiarism ini menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu ya di dalam apa penulisan karya tulis ilmiah, karena berhubungan dengan etika gitu ya. Jadi plagiarisme itu sama seperti mengambil kekayaan intelektual orang lain sehingga dianggap kurang gitu ya secara etika dalam penulisan ilmiah. Nah, kita masuk ke definisi apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Nah, plagiarisme di sini diartikan sebagai tindakan pencurian ide. Jadi, ketika seseorang itu mencuri ide, ketika seseorang itu mencuri pemikiran atau mencuri buah apa ya namanya tulisan orang lain, baik dia disengaja ataupun dia tidak sengaja gitu ya, dan kemudian dituliskan atau diklaim sebagai idenya dia gitu ya atau pemikiran sendiri, maka sudah terkena atau sudah disebut dengan namanya plagiarisme. Nah, pencurian ini sama ya, ada hukum pidananya gitu ya. Jadi bukan hanya pencurian barang, tetapi pencurian ide, pencurian pemikiran ini juga ada hukum pidananya. Kemudian dengan semakin mudahnya akses ya, kita kan sangat mudah saat ini mencari sumber informasi gitu ya, sumber referensi gitu ya. Seringkali juga kita lupa gitu ya untuk mencantumkan nama penulisnya atau sumber dari kutipan-kutipan yang kita ambil gitu ya. Sehingga seringkali plagiarisme ini terjadi gitu, baik itu secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Nah, di sini dikatakan bahwa tindakan plagiarisme di sini dapat dikenai sanksi. Bisa jadi kalau untuk pendidikan ya, dia bisa tertundanya kelulusan untuk perkuliahan bagi mahasiswa, atau mengulang untuk menyusun tugasnya, atau juga nanti bisa tertunda kenaikan pangkat kalau misalnya dosen ternyata eh, apa namanya ternyata terkena pasal plagiarisme, atau mungkin bisa terkena sanksi berupa denda gitu ya. Dendanya bisa miliaran kalau tergantung hasil hak dan tuntutan, tapi mungkin bisa jadi miliaran gitu. Nah, plagiarisme itu bukan hanya dalam bentuk tulisan ya, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk musik gitu ya. Dan ini semua bisa dituntut dan bisa bisa dibawa ke ranah hukum perdata dan pidana gitu ya. Kemudian juga bisa membayar sejumlah uang kepada pencipta aslinya. Nah, ada beberapa jenis plagiarisme, teman-teman. Yang pertama adalah word by word plagiarisme. Word by word plagiarisme ini semacam untuk mengutip atau menjiplak kata atau kalimat, baik itu sebagian atau seluruh paragraf, di mana dia menjiplak persis ya, sama dengan sumber yang dia dapatkan, tanpa mengubah susunan kata, tanpa mengubah apa namanya subjek predikat objeknya gitu ya, dan itu dimasukkan gitu ya tanpa mencantumkan nama aslinya gitu ya. Jadi kalau kita dengan sengaja menjiplak atau mengambil kutipan dari orang lain dan sama tidak diparafrase, kemudian tidak dimasukkan atau tidak mencantumkan nama penulisnya, maka kita bisa kena plagiarisme gitu ya. Di mana nanti kalau plagiarisme itu bisa dibawa ke ranah hukum ya, bisa ke ranah hukum perdata, bahkan mungkin juga pidana. Perdata mungkin jumlah uang yang harus dibayarkan ke pencipta aslinya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, ya sekarang orang lain atau apa namanya para peneliti ini juga
terutama reviewer jurnal-jurnal ya, mereka memiliki apa alat atau aplikasi khusus untuk bisa ngecek plagiarisme ini gitu ya, bisa dengan Turnitin, bisa dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, harapannya apa? Harapannya ketika ada jurnal atau karya tulis ilmiah yang masuk ke mereka, itu sudah bebas dari itu tadi, bebas dari plagiarisme tadi, sehingga mereka juga tidak bisa dikenakan sanksi untuk ini ya, sanksi untuk perdata gitu. Nah, kemudian jenis plagiarisme yang kedua adalah word switch plagiarism, di mana di sini ditandai dengan mengutip atau menjiplak kata atau kalimat, baik itu sebagian atau seluruh paragraf atau satu bab gitu ya, dengan mengganti beberapa kalimat. Jadi dia ngutip tapi ada beberapa kalimat yang dia ganti tanpa mencantumkan nama penulis asli beserta sumbernya. Walaupun dia ganti gitu ya, ganti kemudian di parafrase tapi tidak mencantumkan nama penulis aslinya, maka terkena plagiarisme juga, atau yang disebut dengan word switch plagiarism. Kemudian yang ketiga adalah style plagiarism, di mana ini adalah jenis plagiarisme untuk mengubah kutipan atau kata, baik itu sebagian atau seluruh paragraf atau kalimat atau bab gitu ya, menggunakan gaya penulisan di mana meniru penulis aslinya, kemudian dan dapat menjadi sebuah tindakan plagiat apabila tanpa mencantumkan nama penulis asli beserta sumbernya. Jadi kebanyakan memang di poin 1 sampai dengan poin 3, mau kayak gimana pun kita, kalau kita tidak mencantumkan nama penulis asli beserta sumbernya, tetap kena yang namanya plagiarisme gitu. Nah, sebelum kita mengajukan untuk menerbitkan jurnal atau mengajukan untuk skripsi atau karya tulis ilmiah ya, harus diukur dulu nih cek plagiarismenya gitu ya. Kalau misalnya dia pakai Turnitin, kalau lebih dari 25% ya harus diparafrase gitu. Jadi cek plagiarisme itu kan ada range-nya. Kalau di Turnitin itu ada range-nya berapa persen gitu ya, dari 0 sampai dengan 100%. Nah, di bawah 25, di atas 25% itu penulis harus tetap mengganti gitu ya, atau menjadikan untuk plagiarisme. Bu, gimana caranya mengutip agar tidak dinilai plagiat? Ya, harus diparafrase. Jadi harus diparafrase. Kan sekarang parafrasenya juga aplikasinya sudah banyak, yang gratis, yang free juga ada ya. Diparafrase gitu ya. Kemudian tetap harus dicantumkan nama penulis aslinya. Jadi kadang kita memparafrase pun dan kita cantumkan penulis aslinya pun, tetap kita bisa kena plagiarisme gitu ya, masih kena plagiarisme gitu. Nah, kemudian metafor plagiarisme ini merupakan pengutipan dan penjiplakan sebuah atau bagian karya tulis lain untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri tanpa mencantumkan nama penulis asli beserta sumbernya. Jadi misalnya kita itu punya gagasan, kemudian gagasan kita itu kita perjelas gitu ya, makna dari tulisannya menggunakan gagasan orang lain. Tetapi kita lupa nih menuliskan sumber dan penulis aslinya gitu. Maka tetap kena plagiarisme. Nah, ada yang disebut dengan ide plagiarisme. Ide plagiarisme ini pengutipan terhadap ide atau pemikiran orang lain bila ide atau pemikiran itu muncul dari dosen pembimbing atau teman kuliah, tetapi dia tidak tertuang di dalam sebuah penulisan. Jadi misalnya teman-teman di sini mendengar ada beberapa dosen gitu ya, dengan quote atau kutipan gitu. Kemudian teman-teman dengan sengaja mengambil atau menuliskan
itu dan dituliskan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah, maka itu tetap kena plagiarisme. Walaupun sebenarnya ide yang disampaikan oleh dosen atau oleh teman-teman kita itu tidak dituliskan dalam sebuah teori gitu ya, atau dalam sebuah karya tulis ilmiah gitu, kita tetap kena plagiarisme gitu ya. Maka idealnya memang ketika ada ide atau pemikiran dari orang lain, baik itu tidak tercantum gitu ya dalam sebuah tulisan, tetap dilampirkan gitu ya nama nama pencetus idenya gitu. Kemudian self plagiarism ini misalnya kita itu pernah menulis gitu ya, pernah menulis di satu jurnal. Kita sendiri nih jadi penulisnya. Kemudian kita menulis lagi untuk karya tulis ilmiah yang lain. Tetapi kita tidak mencantumkan, kita pengen ngambil kutipan dari karya tulis kita sebelumnya. Tetapi kita tidak mencantumkan gitu ya di karya tulis kita yang terupdate itu tentang siapa sumbernya. Padahal itu walaupun itu dari kita sendiri, itu tetap terkena plagiarisme namanya gitu ya. Jadi walaupun kita yang mempublikasi, kita yang menulis gitu ya, baiknya tetap kita lampirkan gitu nama penulisnya gitu. Kemudian plagiarisme dari akses elektronik dan internet. Nah, ini seringkali saya mendapati ya sebenarnya. Seringkali saya mendapati beberapa mahasiswa itu mengambil beberapa kutipan dari misalnya surat kabar gitu ya, atau media-media online, tetapi tidak dimasukkan gitu ya. Karena kalau di media online itu ternyata sangat sulit ya mendetek, kadang itu bisa di take down gitu ya misalnya, atau atau tidak tahu siapa penulisnya gitu ya, anonim gitu ya. Tetapi baiknya tetap di daftar pustaka atau di dalam catatan kaki tetap memuat gitu, didapatkan dari mana. Kalau memang ternyata tidak ada nama penulis, ya ditulis saja anonim gitu ya, didapatkan dari internet dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara pencegahan atau penanggulangan plagiarisme? Yang pertama adalah memberikan apresiasi. Jadi kita harus mampu menghargai orang lain dulu gitu. Kalau kita itu mampu menghargai orang lain, otomatis mungkin ya kita akan mengurungkan niat untuk tidak mencantumkan nama sumbernya gitu ya. Jadi yang pertama memang kita harus menghargai karya orang lain. Dengan kita menghargai karya orang lain itu, hati nurani kita juga tergerak untuk bisa menulis gagasan atau ide orang lain tersebut gitu ya, dengan mencantumkan sumber dan nama penulisnya. Kemudian juga melakukan parafrase. Jadi walaupun kita mengutip, tetap tidak boleh kita ambil kalimat orang tersebut. Yang paling bagus adalah agar terhindar plagiarisme itu kita mengambil kutipan orang lain dan kita parafrase kutipan itu, lalu tetap kita masukkan sumbernya walaupun kita parafrase ya. Karena makna dari teori yang orang lain dapatkan itu juga sama gitu ya. Kemudian melakukan pengecekan sebuah tulisan dengan peranti lunak plagiarisme. Tadi ya misalnya sekarang banyak aplikasi untuk ngecek plagiarisme gitu ya, berapa persen gitu. Yang sekarang banyak digunakan itu Turnitin sih. Turnitin nama aplikasinya. Kemudian pustakawan yang profesional menjadi tempat bertanya dan dapat memberikan arahan. Jadi kalau misalnya di tempat kita itu ada perpustakaan gitu ya, silakan nanti bisa ditanyakan kepada pustakawan tersebut gitu untuk menjadi tempat bertanya. Apakah ini boleh dijadikan referensi gitu ya? Apakah ini bagus untuk dijadikan referensi atau tidak? Nah, lalu apa sanksi dan hukuman terhadap plagiator? Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, di situ telah diatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme gitu ya untuk perguruan tinggi atau pendidikan, yang dimana isinya adalah
bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi itu harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa karya tulis ilmiah tersebut bebas plagiat, dan apabila memang ditemukan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah plagiat, maka penulisnya berhak untuk dikenakan sanksi gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa teman-teman baca ya untuk contoh parafrasenya. Di situ ada contoh satu ya, ada artikel gitu ya. Nah, parafrasenya mungkin nanti bisa diganti kalimatnya. Gitu ya. Kalau misalnya di sini berdasarkan hasil riset SDAS tahun 2007 prevalensi gizi kurang. Nah, mungkin bisa diparafrase, oh gizi kurang pada balita dan lain sebagainya gitu ya. Nanti bisa teman-teman ambil contohnya. Ya, mungkin itu monggo kalau misal ada hal yang ingin ditanyakan lagi, saya persilahkan.